Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi Universitas Sulawesi Barat angkatan 2022 dengan NIM H0322516 kelas Pendidikan Biologi E. Nah, pada video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Genetika Molekuler dengan dosen pengampu Ibu Masita Wahid, SSI MSI. Nah, selanjutnya masuk pada topik pembahasan. Yang pertama, teori mekanisme kemungkinan replikasi. Yang kedua, percobaan Mensel-Sonstal, dan yang ketiga, proses replikasi. Nah, yang pertama itu teori mekanisme kemungkinan replikasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama, teori replikasi semi-konservatif, yaitu mengusulkan bahwa setiap molekul DNA baru terdiri dari satu untai induk yang asli dan satu untai baru yang disintesis. Dalam proses ini, untai ganda DNA induk terpisah dan masing-masing untai bertindak sebagai cetakan bagi pembentukan untai baru yang melengkapinya. Dan yang kedua, teori replikasi konservatif. Teori replikasi konservatif menyatakan bahwa setelah replikasi, molekul DNA induk tetap utuh dan tidak berubah. Sementara molekul DNA terbentuk sepenuhnya dari untai-untai baru. Dengan kata lain, setelah replikasi, satu molekul DNA adalah yang asli atau induk, dan yang lainnya adalah molekul DNA yang sepenuhnya baru. Dan yang ketiga, teori replikasi dispersif, yaitu berpendapat bahwa selama replikasi, molekul DNA induk dipecah-pecah menjadi segmen-segmen kecil, dan setiap molekul DNA baru terdiri dari campuran segmen-segmen DNA lama induk atau DNA baru yang disintesis. Nah, selanjutnya yang kedua, percobaan Mensel-Sonstal terbagi juga menjadi tiga. Yang pertama, penandaan awal DNA. E. coli ditumbuhkan dalam medium yang mengandung nitrogen berat N15 sehingga semua DNA mereka mengandung N15. Yang kedua, perpindahan ke nitrogen ringan. Setelah beberapa generasi, bakteri dipindahkan ke medium dengan nitrogen ringan N14 DNA yang baru direplikasi mulai mengandung N14. Dan yang ketiga, sentrifugasi. Setelah berbagai siklus replikasi, DNA dari bakteri diambil dan diukur menggunakan ultrasentrifugasi ini, memisahkan DNA berdasarkan kepadatan. Setelah salah satu siklus replikasi ditemukan bahwa DNA memiliki kepadatan menengah, campuran N16 dan N14 membuktikan bahwa DNA bereplikasi secara semi-konservatif, satu untai lama dan satu untai baru. Nah, yang ketiga itu proses replikasi terbagi menjadi 6. Yang pertama, inisiasi. Enzim helikase membuka heliks ganda DNA di tempat tertentu yang disebut origin of replication, membentuk fork replikasi protein SSB, menstabilkan untai DNA yang terbuka. Yang kedua, pembentukan primer. Enzim primase mensintesis RNA primer pendek sebagai titik awal untuk DNA polimerase. Yang ketiga, elongasi DNA polimerase, menambahkan nukleotida komplementer ke untai DNA yang baru dengan leading strand disintesis terus-menerus dan lagging strand dalam fragmen Okazaki. Dan yang keempat, pergantian primer. RNA primer digantikan oleh DNA oleh RNA polimerase 1 pada prokariota atau RNase H pada eukariota. Dan yang kelima, penyambungan fragmen. Enzim ligase menyambung fragmen Okazaki di untai lagging untuk membentuk untai DNA yang lengkap.
Dan yang keenam itu terminasi. Replikasi berakhir ketika seluruh molekul DNA telah direplikasi menghasilkan dua untai DNA identik dengan masing-masing terdiri dari satu untai lama dan satu untai baru. Tadi pembahasan yang sempat saya bawakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.